Surat pemberitahuan pemeriksaan? Maksudnya apa ya? Nah, daripada bingung, mending yuk simak video ini. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Widya Puja Iriana dengan NIM 400111422650050. Dalam video ini, aku akan menjelaskan mengenai tata cara pemeriksaan pajak. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Dalam rangka memberitahukan pelaksanaan pemeriksaan kepada wajib pajak, pemeriksa pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak mengenai akan dilakukannya pemeriksaan dengan yang pertama, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan, atau yang kedua, mengirimkan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor. Pertemuan dengan wajib pajak. Pemeriksa pajak wajib melakukan pertemuan dengan wajib pajak untuk menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan, hak wajib pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, mengenai buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak. Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pertemuan dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau setelah pemeriksa pajak menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksa lapangan. Pada saat melakukan pertemuan dengan wajib pajak, pemeriksa pajak wajib yang pertama, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak, yang kedua, memperlihatkan SP2, yang ketiga, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksa lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksa lapangan. Dan yang keempat, menyampaikan formulir kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak. Peminjaman dokumen. Dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, pemeriksa pajak memerlukan data dan informasi yang terdapat dalam buku, catatan, dan atau dokumen milik wajib pajak. Buku, catatan, dan atau dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak dari wajib pajak disesuaikan dengan ruang lingkup pemeriksaan dan rencana pemeriksaan. Buku, catatan, dan atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain wajib diserahkan kepada pemeriksa pajak paling lama 1 bulan setelah surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor diterima oleh wajib pajak. Nah, apa sih konsekuensinya ketika tidak dipenuhinya permintaan peminjaman dokumen ini? Konsekuensi tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan atau dokumen yaitu yang pertama, dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau wajib pajak badan, dan pemeriksa pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar dapat diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf D Undang-Undang KOP atau Ketentuan Umum Perpajakan, sehingga wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% atau 100%. Penolakan pemeriksaan.
Dalam hal wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan termasuk menolak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Apabila wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, maka pemeriksa pajak akan membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang nantinya akan ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak dan surat panggilan tersebut tidak dikembalikan oleh pos atau jasa pengiriman lainnya dan wajib pajak tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak membuat berita bahwa tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan oleh wajib pajak yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Pengujian oleh pemeriksa pajak. Pemeriksaan oleh pemeriksa pajak dilakukan berdasarkan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65-PJ-2013 tentang pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan. Yang dimaksud dengan metode pemeriksaan adalah teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain yang terdiri atas metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, apa sih bedanya metode langsung dan metode tidak langsung? Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos surat pemberitahuan atau SPT, termasuk lampirannya yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait. Sedangkan metode tidak langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos surat pemberitahuan atau SPT, termasuk lampirannya yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu. Dan yang terakhir, definisi dari teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan atau pembuktian yang dikembangkan oleh pemeriksa pajak untuk meyakini kebenaran dari pos-pos yang diperiksa. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. SPHP dan daftar temuan disampaikan oleh pemeriksa pajak kepada wajib pajak secara langsung atau melalui faksimili yang berisi pos yang dikoreksi, nilai dan dasar koreksi, perhitungan sementara pajak darutang, dan saksi administrasi. Penolakan menerima SPHP. Jika wajib pajak menolak menerima SPHP, harus menandatangani surat penolakan. Dan jikalau menolak menandatangani, maka akan dibuat berita acara oleh tim pemeriksa pajak. Lalu, bagaimana mengenai tanggapan wajib pajak? Tanggapan wajib pajak dapat berbentuk yang pertama, pernyataan persetujuan jika setuju atas seluruh hasil pemeriksaan, atau yang kedua, membuat surat sanggahan jika tidak setuju sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, yang mana disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak SPHP diterima. Perpanjangan waktu tanggapan ini dapat diperpanjang maksimal 3 hari kerja setelah batas awal, yang harus diberitahukan secara tertulis sebelum batas waktu awal habis. Mengenai penyampaian tanggapan dan pemberitahuan perpanjangan dapat dilakukan secara langsung atau melalui faksimile. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Tujuan dari adanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau PAHP adalah memberikan hak kepada wajib pajak untuk membahas temuan pemeriksaan dalam SPHP, yang mana hasil PAHP nantinya akan dituangkan dalam berita acara yang berisi koreksi pajak terutang yang disetujui dan yang tidak disetujui, dan juga bertujuan untuk perhitungan sanksi administrasi. Lalu, bagaimana sih ketentuan untuk penetapan secara jabatan? Penetapan secara jabatan, data yang dipakai hanya untuk menghitung peredaran usaha atau penghasilan bruto dan kredit pajak untuk pengurangan PPh. Penyampaian undangan PAHP disampaikan secara tertulis, bisa langsung atau faksimile, yang dikirim paling lama 3 hari kerja sejak tanggapan atas SPHP diterima atau batas waktu tanggapan SPHP berakhir jika tidak ada tanggapan. Pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan bertujuan untuk membahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara wajib pajak dan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau PAHP, dan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Nah, tugas dari tim quality assurance atau QA pemeriksaan ini adalah memberikan kesimpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat dan membuat risalah QA berisi hasil pembahasan yang bersifat mengikat. Penandatanganan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dalam rangka menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan memanggil wajib pajak dengan mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor yang berguna untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara yang pertama, menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP sumir, atau yang kedua, membuat LHP sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengembalian dokumen. Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada wajib pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal LHP. Pembatalan hasil pemeriksaan. Surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa penyampaian SPHP atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Pemeriksaan ulang. Tujuan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT adalah SKP sebelumnya menetapkan pajak terlalu rendah atau sudah ada pengembalian pajak yang tidak semestinya. Syarat dari penerbitan SKPKBT yaitu harus ada SKP sebelumnya, maksimal 5 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jika SKP sebelumnya berdasarkan pemeriksaan, maka harus dilakukan pemeriksaan ulang. Namun, jika berdasarkan keterangan lain seperti Undang-Undang KUP pasal 13 ayat 1 huruf A, dilakukan pemeriksaan bukan ulang.
SKPKBT hanya dapat diterbitkan jika ada data baru atau data yang semula belum terungkap. Data baru di sini adalah data yang penting untuk menghitung pajak berutang yang mana belum diberitahukan dalam SPT atau lampirannya atau pembukuan saat pemeriksaan. Data yang semula belum terungkap adalah data yang tidak dicantumkan dalam SPT atau laporan keuangan, tidak diungkapkan secara benar, lengkap, dan terinci saat pemeriksaan, serta diungkapkan tetapi tidak jelas atau membingungkan, sehingga Fiskus tidak bisa menghitung pajak dengan benar. Contoh kasusnya, biaya iklan dilaporkan sebesar 10 juta, yang mana terdiri dari 5 juta untuk iklan dan 5 juta untuk sumbangan, yang mana dari sumbangan ini tidak boleh dijadikan sebagai biaya. Nah, jika sumbangan tidak diungkapkan saat pemeriksaan, maka akan dianggap sebagai data yang semula belum terungkap. Usul pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka apabila yang pertama, pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan atau wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan dan terhadap wajib pajak tersebut tidak dilakukan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan.